Terus apa ya, pengen ingat-ingat lagi, kita tuh sebenarnya waktu itu kenal tuh tahun berapa ya, kayak 2000 Mayhem ya zaman Mayhem gitu ya, 2004 iya nggak sih? ya. Dan kayak kalau Mayhem kan sebenarnya dulu lebih kayak sekarang DJ-DJ yang kayak di Darkdown gitu kan ya. Iya. Dan gue inget tuh kenal sama lu tuh selalu kita pergi bukan ke acara band. Iya gitu, kita pergi ke acara, banyak kan acara Future memang ya. Iya, di elektro gitu. Gue masih di Bandung, gue belum pindah waktu itu. Kayak nah itu tuh gue yang penasaran, kayak lu tapi lu bisa observe juga kayak ini ya, apa kayak musik, jenis musik yang lain gitu, kayak tapi emang bisa enjoy apa lu enjoy the ininya kayak ngumpul gitu, kita pergi rame-rame, apa lu memang bisa enjoy juga musiknya tuh kayak Ya untungnya sih gue kalau musik sih apa yang pasti ya enak atau nggak enak. Kalau suka nggak suka sih relatif, tapi begitu lu urusan enak nggak enak, ya lu mau musik apapun yang lu sebenarnya mungkin nggak suka, ya lu harus terima karena itu insting apa sensitivitas kita. Jadi gua dengan kayak gitu gua bisa lumayan masuk ke mana aja, dan ternyata memang nggak ada salahnya juga gua jadi kenal orang-orang, jadi si acara atau si musik itu mah jadi perantara doang. Ketika akibatnya gue kenal sama lu, gue kenal sama siapa yang kemudian ternyata kita suatu hari tanpa direncanakan bisa berkolaborasi bikin satu karya gitu. Nah gue ini penasaran juga nih tentang ini, karena sekarang kan apalagi lagi COVID ya, ramai banget orang bikin live di IG lah, di ngefek gak sih buat lu kayak tapi kemudahan kan, lu mau perform kapan aja nih bisa gitu, dan udah ada terbuat sebuah sistem kayak lu bisa bayar gitu kan, kayak maksudnya tetap juga secara finansial bisa dapat juga gitu dari situ. Ngaruh nggak gitu, efeknya tetap beda nih gitu, karena gue pernah dengar juga kayak tapi lu sebenarnya enjoy kan manggung gitu. Kalau gue sih lebih seneng langsung ya. Jadi pengaruhnya feeling katarsisnya gitu beda ya. Beda aja, nggak rela aja. Ya seneng aja. Ya mungkin juga cuman memuaskan berapa persen lah daripada orang yang pengen dengerin lagu-lagu gua atau karya gua. Tapi nggak 100%. Cuman kalau dihitung menit ya mungkin cuman senangnya berapa menit lah, habis itu mah ya beda lah dibanding dibanding manggung. Walaupun misalnya Instagram live kita main musiknya rapi, sempurna, bagus, tapi beda lah ketika lo manggung terus lo acak-acakan kacau gitu tuh beda pasti orang, beda keduanya, beda ke yang nontonnya juga gitu. Vibe-nya Iya beda. Apa pengalaman lo manggung yang paling wah banget gitu, kayak pas kapan gitu? Kalau yang sama si Teenage sih pas manggung di mana ya, rata-rata panggung Teenage mah kacau sih, gue tuh suka kekacauannya sama si Teenage kalau manggung. Tapi di Synchronize terakhir sih seru sih si Teenage ya. Penontonnya udah pada naik ke panggung, orang yang nonton udah nggak bisa bedain mana personil band mana penonton, terus udah nggak peduli lagi lagunya benar atau salah, udah kita nggak peduli, penonton juga nggak peduli, gue juga nggak ngerti itu gimana jadinya. Dan gue sih seneng kayak gitu, nggak ada batas lah. Tapi memorable ya? Memorable itu. Kalau yang sama si Sir Dendi sih di mana aja sebenarnya mirip si vibe-nya. Setelah semakin kesini gue lihat bedanya, kalau yang solo Sir Dendi sih bahasa Indonesia, lirik-liriknya mungkin lebih cepat kedengar dan lebih nempel. Kalau si Tines kan terdengar seperti lirik bahasa Inggris tapi sebenarnya juga nggak tahu dan orang nggak peduli. Yang penting tuh musiknya berdistorsi aja, gitar kencang udah, drum masuk udah, sama-sama rusuh. Tapi lu kan menyukai kayaknya karena semua keterbatasan ya,
terus lu tapi bisa menghasilkan sesuatu, lu menyukai sesuatu yang apa ya, kayak chaos gitu ya, kayak termasuk kayak sebenarnya apa kayak berontakan gitu nggak sih? Tapi apakah membuat lu jadi menyukai semua yang nggak perfect? Kayak malah jadi ada nilai value yang lebih apa gimana? Kayak kalau terlalu perfect malah nih rapi banget, banget gitu, lu jadi nggak kayak nggak seru lah gitu kayak. Ya, kalau gua sih karena berprinsip skill is dead itu alias tidak punya skillnya, banyak keterbatasan dan maunya gede, jadinya ya gua nggak mau ribet orangnya, semua gua jalanin seefektif, segampang, seefisien mungkin dalam semua hal. Gua nggak mau tergantung skill atau ketidakmampuan gua dalam hal apapun gitu. Jadi keterbatasan gua tuh bukan menjadi halangan buat gua dalam gua bikin karya, meskipun jatuhnya karyanya sederhana, gua nggak masalah, yang penting gua berhasil bikin si karya itu gitu. Jadi apa namanya? Tapi skill is that emang dari lo berarti pertama jago nih? Ya dari gua, dari si Teenage Kayak sebenarnya. Teenage. Gua butuh waktu itu gara-gara si Teenage, gua pengen bikin band pas era-era tahun 2000-an di Bandung tuh sebenarnya lagi musim era pop, musik pop. Indie pop lah, Moka muncul, terus siapa lah, Luna lah, Sherry Bombshell apa. Ya gua berpikir waktu itu Bandung kekurangan band jelek lah, semuanya bagus. Ini saatnya gua bikin band jelek ya. Lo bawa wave baru gitu ya? Baru gua pengen bersenang-senang tapi gua nggak bisa bagus gitu. Gua bukan penyanyi tapi gua penyanyi ya. Gua ajakin temen gua yang sepaham sama Alvin, jadi dulu berdua. Alvin juga bukan gitaris, dia vokalis kan sebenarnya. Suruh main gitar, kita bikin sesuatu yang udah pokoknya bikin melampiaskan aja apa yang ada di panggung, seolah-olah band gitu. Pokoknya kita bersenang-senang aja dengan berkedok band gitu. Intinya sih itu sih Teenage. Jadi nggak pernah mikirin skill, nggak pernah mikirin lagu. Bahkan lagu si Teenage awal tuh nggak ada liriknya, cuma teriak-teriak doang gitu. Jadi memang dari awal rupanya gue udah tanpa sadar udah memilih paham skill itu ya? Skill state itu yang ternyata gue terapin ke semua bidang ya, Tetap bisa jalan. bisa jalan. Yang intinya mah ternyata ya gue kan jangan takut untuk memulai aja. Jadi lebih penting kayak keberaniannya gitu. Ya keberanian benar, itu keberanian itu lebih penting daripada penilaian orang atau penilaian diri sendiri. Lu harus punya keberanian dulu untuk bikin sesuatu yang jelek gitu, karena nggak ada yang sempurna lah, nggak ada sesuatu yang diciptakan langsung bagus gitu. Apalagi kita kan manusia banyak kurangnya, jadi yang penting lu bikin aja dulu gitu. Tapi dengan sekarang kayak ada lu bisa cari kunci chord nih, gue mau bikin lagu yang kayak gini gitu, ada lu ke-trigger gak? Apa lu? Tapi gue lihat lu konsisten sih kan, kayak ini udah gitu, kayak formula lu akan lu gini gitu, ke-trigger gak? Itu sebenarnya banyak kan di YouTube kayak cara bikin lagu kayak gini atau ini gitu, ke-trigger gak kayak gue eksplor ke sini gitu, ini apa sendiri nanti ini album berikutnya atau apa gitu, atau kalau udah di sini aja gitu. Nah, kalau secara proses kreatif sama ide-ide sih, gua sih di situ terus. Tapi mungkin secara perkembangan explore-nya tuh secara nanti ada orang yang ikut sama gua gitu misalnya. Ada main bassnya, ngisi bass siapa, ngisi lagunya siapa ya. Dia bawa influence baru gitu. Tapi tetap pasti kalau denger Benang Merahnya masih gua banget, soalnya karena kan lirik dan basic musiknya tuh dari gua, yang lain tuh cuman memeriahkan aja. Dan yang pasti lebih bagus gitu kalau dari dengerin skill. Kalau di mini album gua yang terakhir kan juga banyak yang bantuin gitu, sampai ngisi melodinya si Petra Sihombing lah, backing vokalnya si Kamga, masih Chef ya, yang secara skill tuh jauh banget sama gua gitu. Cuman serunya juga di situ, orang jadi bisa masuk aja dan jadi sebuah komposisi yang menarik juga didengerin gitu. Jadi ya nggak ngelihat lagi, nggak ada batasan lu skillnya jago, gua skillnya biasa, nggak ada. Kalau udah jadi satu karya tuh ya udah jadi utuh aja gitu.
Soalnya gue kan kemarin nih gara-gara gue si Sim kan cerita, masih sering ketemu siapa nih, gue ketemu Acong gitu. Terus gue jadi sebenarnya gue udah lama juga sih nggak update lu ngapain, terus gue buka, gue sebenarnya lihat si polisi skena itu kan gue. Dan gue kayak wah ini gue kepikiran ini juga nih sebenarnya dulu nih, tapi ada lu gitu, lu menyuarakan kayak lu bisa ceritain nggak sih kayak sebenarnya kenapa gitu, kayak lu Lagu itu? kayak polisi skena nih, kayak itu kan sebenarnya tentang kayak ini kan, kayak apa ya kayak sebenarnya kebebasan, sebenarnya orang bisa dengerin genre musik apa aja gitu ya. Cuma nih ada yang kayak orang-orang kritisnya lah kali ya. yang sangat kritis dan apa vokal gitu ya. Gitu nggak sih apa gimana? Si lagu polisi skena sebenarnya ya itulah, gua menyadari itu adalah hasil tabungan database yang gua keluarkan tuh juga triggernya dari hal-hal yang banyak sehari-hari gua baca di sosial media, di apalah. Kalau mengenai apa tema polisi skena sendiri kan sebenarnya bukan isu yang baru. Dari zaman dulu tuh udah ada lah si polisi skena itu, cuman sialnya tuh sekarang sosial medianya lebih kencang, jadi lebih terekspos. Dan gua merekam kejadian itu udah lama gitu, ada di waktu masih gua di Bandung atau di semua sih pasti ada lah. Dan sebenarnya Facebook tuh salah satu menurut gua platform pertama yang memudahkan orang jadi polisi skena. Friendster ada MySpace, ada banyak lah. Rame-rame bisa berkumpul, mengeluarkan pendapat, dan makin sekarang tuh makin cepat lagi. Ada dulu ada Multiply, udah banyak juga kejadian seperti itu ya. Dan itu sebenarnya platform yang harusnya dipakai untuk sharing ya. Malah jadi apa itu menurut lu dampak negatif apa tuh kayak gitu? Kalau gua kira sih sebenarnya kalau dari isu-isu yang ada tuh itu jadi dampak negatif kan sebenarnya. Tema-tema untuk nyinyirin orang atau segala macam itu sebenarnya konsumsi untuk obrolan tongkrongan. Iya. Jadi kalau obrolan tongkrongan berdua gini, lu bebas mau ngomongin band ini gini, musik ini selama dulu di tongkrongan kan. Tapi itu beda cerita ketika udah masuk sosial media dan segala macam. Itu ya konsumsi orang yang lebih banyak. Ya orang banyak sebenarnya secara attitude mah nggak masalah, itu mah ya emang semua orang pasti kayak gitulah. Ya semua orang pasti kayak pada setuju dan nggak setuju ya. Cuman skalanya ini kalau dulu mas skala tongkrongan, sekarang ketika masuk ke sosial media bakal lebih orang banyak yang respon, jadi dampaknya juga beda. Tapi ya gua lihat sih so far nggak jadi banyak masalah ya, maksudnya cuma jadi meriah aja lah, memeriahkan skena gitu. Ya gua kebetulan pas udah bisa bikin lagu sendiri dan ada momen kayak gini ya gua bikin lagu. Kalau gua dulu pas zaman Tini Destar udah bisa nulis bahasa Indonesia, mungkin gua udah nulis dari zaman dulu. Tapi berarti lo mengamati ya? Iya, karena lagu-lagu lo gue lihat dari semua proses lo mengamati research macam-macam kan, kayak Jurnalisa itu juga kayak Game of Thrones. Walaupun sih kedengarannya mungkin orang mikir kayak simpel, tapi sebenarnya lo mengamati banyak hal gitu kan. Jadi itu ada ceritanya gue kenapa bikin lagu di project solo itu. Gue awalnya tuh gue pengen bisa main gitar karena menurut orang tuh cowok tuh maco kalau satu ikut geng motor, kedua bisa main gitar. Gue geng motor dulu pernah ikut di Bandung sebentar, gue belum bisa main gitar. Ya gue belajar main gitar lah pas lagi nganggur. Nah ketika gue pengen belajar main gitar, itu pun gitarnya gue dipinjemin si Ade Paloh. Gue kan harus ngulik lagu orang lah untuk belajar. Gue harus ngulik kunci-kunci dan gue bisanya posisi jari gue yang terbatas lah, gue nggak bisa kunci-kunci susah. Celakanya tuh lagu-lagu yang pengen gue ulik tuh kuncinya susah semua. Pengen ngulik lagu ini nggak bisa. Akhirnya gue mau nggak mau harus tetap jalan kan proses belajar. Akhirnya gue bikin lagu sendiri tuh. Terus bikin lagu sendiri, adalah bikin lagu sendiri. Problem kedua adalah gue bukan penulis sendiri, apalagi lirik bahasa Indonesia. Gue nggak bisa nulis sendiri, anjing siapa ya, gimana nih caranya? Akhirnya
karena gue orang yang suka ngobrol, suka bercerita, ya udahlah gue ini aja cerita gue kayak ngobrol aja, tapi gue laguin, bikin lagu. Muncullah lagu pertama tuh Antrufang yang apa isinya bercerita tentang si Anto, kenal temen gue. Anto ini kan apa seperti karena terus gue pikir ini temanya apa ya, gue nggak jago bikin puisi, nggak jago apa, terus alhamdulillah temanya sehari-hari aja deh. Gue suka ngomongin teman si Anto ini, ngomong teman-teman dekat, ya udah tema-tema itu ya benar tema dekat, karena ya gue mau nggak mau harus dari situ berangkatnya gitu. Yang lu memang dekat sama kejadiannya juga kan, orangnya gitu. Sama orangnya, dan karena gue orangnya nggak mau susah, gue nggak mau anjing bikin lirik kayak Efek Rumah Kaca gitu. Anjing nggak bisa Iya. Udah, gue nggak mau susah, gue bikin aja tentang si Anto. Si Anto gimana gue bikin lagu, muncullah lagu Antrufang, terus muncullah lagu Anggur Merah, terus lagu Chris John, Jakarta Motor City. Yang sebagian besar itu kenapa relate sama gue, karena ya itu tadi gue nggak bisa nulis atau nggak bisa menceritakan, gue nggak bisa nulis lirik yang bagus, gue hanya bisa menceritakan apa yang gue alamin di sekeliling gue, tentang orang yang suka membuka anggur merah, tentang ini kayak kejujuran, kayak honesty iya, gitu kan. iya. Dan memang si tema bahwa gue mau nggak mau harus bikin karya tuh juga jadi sebuah pattern aja. Gue harus bikin lagu apa ya, gue dulu ke Jakarta dari Bandung pindah tuh di Jakarta naik motor, Jakarta Motor City, bikin lagunya gitu. Dan ya udah, gue memang segitu kemampuan gue, kemampuan menulis, kemampuan bernyanyi, kemampuan main gitar segitu gitu. Tapi gue nggak mau tetap jadi halangan untuk gue nggak bikin karya. Harus jadi nih. Harus jadi caranya gitu. Soalnya gue lebih pusing nggak jadi karya daripada gue nggak mau pusing karena gue nggak jadiin itu karya, daripada gue pusing mikirin orang bilang karya gue jelek gitu. Iya. Gue nggak mau pusing bikin orang mah bilang karya gue jelek, ya udahlah gue nggak mau. Tapi gue lebih pusing lagi kalau gue anjing ini nggak jadi. Jadi gue anjing nggak peduli lah orang ngomong apa, gue mau mending jadi dulu aja gitu. Iya. Harusnya begitu sih ya. Ya mungkin harusnya gitu. Nah, ini menarik juga sih nih ya, Anggur Merah kan. Dan tapi lu Anggur Merah itu albumnya era yang dulu gue masih ada online TV itu kan sempat main yang di tempat. Oh iya. Masih itu kan? Masih itu. 2011 belum populer. Apa orang Anggur Merah kayak sekarang tuh minuman belum populer kan ya. Masih apa ya? Si Anggur Merah itu dulu bukan minoritas gitu ya. Bukan, dia kastanya masih kasta paling rendah lah di minuman beralkohol gitu. Kalau sekarang kan dia udah orang mah beli anggur merah dulu mau pakai plastik, nggak mau ketahuan itu anggur merah. Sekarang mah ada kasih lihat. Secara branding value-nya udah ini ya. Berhasil lah. Kalau dulu zamannya jadi sesuatu yang sakral atau tabu lah. Itu serunya di situ sih kalau dulu. Gimana dong? Menurut lo termasuk pionir nggak dalam hal itu? Wah, gua berarti menyuarakan itu waktu itu baru circle kecil gitu kan yang ini, tapi terus ada layer yang lebih baru sampai jadi lebih masif. Kayak sekarang tuh kayak populer banget sih kayak di kalangan anak muda tuh kayak populer gitu. Iya. Gue juga nggak ngerti, gue dengan membantu waktu loh kan, kayak waktu ke waktu berjalan tuh kayak apa gimana menurut lo, idea lumayan ini nggak sih, kayak ketika lo taruh di publik tuh kayak bisa spread segitu canggih gitu. Mungkin juga sebenarnya gue bikin lagu Anggur Merah tuh hanya menambah orang untuk lebih berani aja kali ya, nggak terlalu malu untuk minum anggur merah. Cuma itu ya sebenarnya mungkin membantu itu aja. Makanya Karena selama ini cuma di kalangan tongkrongan aja gitu, bukan anak-anak yang nonton festival band atau apa. Tapi mungkin ya setelah lagu Anggur Merah gua, mungkin orang jadi pikir ternyata santai lah Anggur Merah, kalau nggak terlalu ditutup-tutupin, malah mungkin jadi seru lah, mainan baru. Mungkin ya gua juga belum ngobrol sih. Mungkin juga gua harusnya di endorse atau dapat duit. Iya mungkin. Gua nggak salah itu. Gua sih seru-seru aja karena ya pada waktu itu kan gua ngangkat idenya dari yang sekeliling aja gua lihat.
Tapi berarti yang era lu album pertama itu lu udah masuk YouTube gak sih? 2011 gue kan rilis album 2011. Justru sebenarnya si YouTube itu gue pakai untuk nge-publish lagu gue yang pertama Antrufang. Itu 2009 dulu orang YouTube belum terlalu kayak sekarang banget, cuma buat media-media iseng-iseng aja, dan gue salah satunya yang buat ngupload ini deh si YouTube, si video si lagu pertama gue itu Antrufang. Soalnya ternyata masih ada tuh si YouTube-nya, dan gue nggak bisa buka karena gue udah lupa passwordnya. Gue udah bikin akun YouTube hanya untuk itu doang, nge-publish si lagu si Antrufang, dan lumayan responnya karena gitu kan kisahnya beneran ada gitu. Maksudnya respon di teman-teman gue, karena gue niatnya memang ini mah buat gue nge-publish, terus gue kasih tahu temen gue nih gue bikin lagu ini gitu. Tapi ya memang karena si YouTube itu mungkin orang ngeliat, dan ya masih temen gue sendiri si ke sama Ameng tuh ngajak manggung di Superbad Ya apa itu? Waktu itu setahun kemudian atau masih 2009 ya. Oh, gue udah dapat berapa lagu lah. Akhirnya gue suruh manggung, gue manggung pertama sendirian, bener-bener sendirian banget. Terus dengan segala kekacauannya pas gue manggung, tapi ya udah gue pokoknya nih gue ada lagu, gue mesti bawain semua lagunya, ada berapa lagu gitu di panggung itu sendirian. Gara-gara YouTube itu awalnya. Pada waktu itu tapi lu belum mikir ini alat bantu yang paling apa ya, intinya krusial gitu zaman sekarang? Kayaknya belum sih, gue nggak mikir itu. Gue alat bantunya cuma alat bantu buat nge-publish aja, sama ngasih tahu orang, hey nyolek orang itu ini gue ada yang ada nih, udah gitu doang aja, nggak sampai bisa jadi duit kayak sekarang karena iya, dan bisa AdSense iya, gitu kan? bisa banget. Jadinya gue nggak terlalu peduli, gue sampai lupa passwordnya segala macam. Gue cuma isi upload beberapa manggung gue sama beberapa video yang gue suka, gue upload ulang. Terus udah sampai saat itu gue nggak mainin lagi YouTube-nya sampai gue lupa aja si passwordnya. Ya sekarang ternyata rame kayak gini. Iya. Kalau kayak musisi baru gitu, ada nggak yang lu kayak tadi misalnya kecolek lah gitu, kayak kayak seru juga nih ya gini. Atau lu kedepannya pengen apa nih gitu, kayak yang lu harus lakuin nih, entah itu dalam bentuk musik misalnya kerjasama dengan apa, atau lu harus bikin apa gitu. Pokoknya selama hidup ini lu harus nih ini nih yang lu belum kesampaian. Wah sialnya tuh gue nggak ada goal kayak gitu ya. Iya tuh. Mengalir aja. Tapi ini nggak, lu pengen ya sebenarnya memang jadi lebih produktif, atau kalau sekarang kan tuh kayak orang serius banget gitu ya. Iya. Kayak niat dan effort banget gitu, kayak ini udah tahu nih gue pokoknya maunya gini gitu, kayak sampai segede itu gitu main. Kalau lu dengan adanya sekarang alat bantu yang di internet nih makin gampang, pengen jadi produktif juga nggak? Tetap kayak ya udah ngalir aja gitu. Yang gua rasain sih sebenarnya dengan semua kemudahan ini, kadang-kadang malah jadi gua malas ngapa-ngapain ya, karena gua udah tahu gitu. Gua kalau gini ini nanti gini ini ketebak ya, ini udah ketebak gitu, jadi udahlah gua santai aja lah gitu, jadi malah kontraproduktif sih sebenarnya. Tapi ini kayaknya gua doang ya. Cuman gue belajar dari ketika gue bikin si Teenage Death Star, yang mana albumnya cuma satu, dari tahun 2008 rilis tuh albumnya cuma segitu. Terus dari 9 lagu di album itu yang dibawain lagunya paling cuma 6. Tapi gue merasa enjoy-nya manggung gue tuh sama aja gitu. Dan penonton juga meskipun berganti-ganti generasi, dia dapat menikmati juga ekspresinya. Dan setelah gue rasain, malah jadi tunggu-tunggu juga. Malah jadi sesuatu juga buat orang yang nungguin itulah si fansnya. Dan dari segi efisiensi, gue lihat ini efisien banget nih, gue bertahun-tahun bikin album satu aja, nggak usah banyak lagu. Pertama, gue manggung jadi nggak terlalu capek karena lagunya sedikit. Lo bayangin lah kalau lo udah punya berapa album gitu,
lu harus nyanyi. Dan gua tuh juga kadang-kadang mood-moodan gitu manggung tuh, kadang-kadang aduh pengen manggung, kadang-kadang enggak, jadi ada masih banyak masalah lah, ada mood-moodnya gitu. Gue masih gitu banget. Jadi ketika gue buat project solo yang sedih itu, gue juga nggak pengen terlalu banyak lagu. Pertama karena gue udah belajar dari Citynights, gue masih bisa have fun dengan lagunya cuma segitu. Dan gue juga tidak punya ambisi yang untuk terlalu tinggi di permusikan, tidak punya ambisi untuk menyelamatkan dunia musik Indonesia gitu misalnya atau apalah. Jadi ya udah gue enjoy aja, dan yang si lagu Serdeni juga gitu, gue bikin karya gue sedapatnya aja. Karena ternyata juga toh kalau gue bikin banyak lagu, mungkin juga jadi gue punya beban atau kewajiban untuk manggung jadi berapa puluh lagu gitu. Wah, sih gue kayaknya bukan dipaksain untuk ada manggung gitu ya. Ada manggung dan jadi harus berapa lagu, karena ternyata gue menikmati juga ketika manggung tuh hal-hal yang selain bernyanyi gitu, kayak cuman ngomong kosong di panggung gitu sama penonton atau ngomong apa hal-hal yang lain lah selain nyanyi itu, gue juga ternyata menikmati itu, enjoy. Jadi gue pikir manggung dengan lagu banyak atau berkarya dengan album yang banyak bukan suatu hal yang menyenangkan juga nantinya gitu buat gue. Jadi gue sih secukupnya aja lah, gue lumayan bisa menakar lah setelah sekian lama gitu. Kalau gue bikin lagu banyak, gue bakal gini, bikin lagu dikit. Jadi selama ini sih gue nggak terlalu pengen kayak gimana gitu, nggak terlalu. Ya mungkin jadinya orang juga ngeliatnya, lu mah sayang deh. Kalau di gas terus lu bakal kayak gini. Ya itu gue juga tahu kalau gue di gas, gue bakal kayak gimana tuh gue udah tahu. Jadi dan gue juga suka berpikir itu ya. Bukan itu, kemungkinannya juga banyak yang baik, banyak yang buruk. Tapi gue nggak. Itu tuh sesuatu yang banyak pengorbanannya lah, perlu pengorbanan untuk mencapai menjadi band nomor 1 misalnya. Itu gue lihat dari band-band teman-teman gue tuh juga banyak banget yang sacrifice dan gue pikir ini gue nggak sepadan gitu ya. Gue nggak segitu aja, dan ya udah gue masih pengen menikmati waktu gue untuk menikmati hal-hal lain gitu yang gue sukai selain di musik. Kenapa gue nggak terlalu berambisi, karena itu mah cuma salah satu bagian dari kesenangan gue yang lain aja gitu, bukan yang utama. Pelengkap lah ya. Pelengkap aja. Ini ngomongin tentang kesukaan nih, kenapa nih lu selalu ada kata-kata polisi dan John atau Johnny? Tapi polisi selalu ya, awalnya tadi polisi skena. Dan sebelumnya juga ada polisi juga nggak sih? Jakarta Motor City gitu. Iya. Ya mungkin ada pengalaman apa dengan polisi? Mungkin gue sering ditilang kali ya dulu sama polisi kalau naik motor, antara nggak punya SIM atau STNK-nya habis. Jadi polisi Jakarta nih ya? Di Bandung juga sering naik motor ketilang gitu karena berbagai pelanggaran. Tapi ya kriminal ringan lah, tindak pidana ringan, bukan yang sampai ketangkap polisi karena berantem atau narkoba atau apapun, enggak. Cuma gara-gara lalu lintas aja lah selama ini sih seingat gua. Kriminal ringan polisi. Kalau si Johnny sih ya kata-kata Johnny itu jadi kayak apa ya? Catchy aja gitu, kayak sebuah estetika bunyi. Kadang-kadang menurut gue estetika bunyi itu juga penting ya, lebih penting dari maknanya sendiri. Kalau menurut gue, dibanding lu mikirin artinya apa, lebih baik lu nikmatin aja nih, kedengarannya enak gitu. Makanya muncullah banyak istilah-istilah baru di tata bahasa kayak kepo lah atau apa yang sebenarnya juga ini apa sih, tapi bahasa slang gitu. Bahasa slang lah, tapi secara estetika bunyinya enak, ya udah deh, asik gitu ya. Asik, ikutin aja deh. Nah si John itu salah satunya itu memenuhi kriteria estetika bunyi yang menurut gua enak dan layak untuk gua ulang-ulang atau gua pakai di beberapa karya lagu gua gitu. Dan tapi emang lu juga bukan ini ya, bukan tipe musisi yang ngomongin sesuatu yang deep gitu kan. Dari dulu lu juga kayak enggak, lebih kayak walaupun lu merespon hal yang terjadi lebih dalam bentuk kayak lebih ke humor gitu nggak sih, kayak lebih ya udah gitu. Lu nggak yang kayak deep kayak terus kritis banget kayak apa gitu kan. Ada juga tuh ada seniman dan musisi yang kritis deep banget gitu kayak
dalam gitu, berat gitu ya. Lu enggak kan gitu, maksudnya kan lebih kayak lu terima itu, lu keluarin dalam bentuk yang enjoyable gitu ya, kayak hampir semua orang mungkin bisa kayak jadi terhibur gitu menurut gue sih. Mungkin karena gue tuh orangnya suka mentertawakan hal-hal yang gue anggap lucu sendiri gitu, tapi juga belum tentu lucu buat orang. Cuman dalam bikin lagu sih biasanya gue nggak terlalu niat juga bahwa ini adalah jadi lagu yang lucu gitu, karena gue niatnya nggak kesana. Itu hanya masalah pembawaannya aja, karena gue mungkin orangnya suka bercanda dan suka hal lucu. Jadi lu nggak ambil pusing everything gitu semua. Gue juga banyak pernah masuk pernah dibilang orang apa ya, lu kayak Fox komedi atau apa, ya udah gue nggak masalah lah. Nggak masalah. Karena memang pembawaannya kayak gitu dan guanya lebih seneng dan nggak membuat orang depresi, mungkin lebih bagus ya. Membuat orang tertawa daripada membuat orang depresi. Makin bersedih gitu ya. Makin bersedih, gue kayaknya berdosa. Karma lebih bagus tapi itu. Karma baik itu lebih bagus. Iya, mudah-mudahan. Gue pikir sih orang udah banyak ya, yang bikin lagu sedih, mungkin orang udah banyak. Jadi orang bisa milih juga, oh gue kalau lagi depresi dengerin seneng aja lah, dengerin siapa gitu. Nah kalau lu yang senang-senang ringan gak jelas udah dengerin lagu gua. Ada pilihan gitu. Ada pilihan. Tapi jadi iya nggak sih alternatif dong ya? Lu kayak alternatif ke pilihan ya? Iya, jadi orang ada alternatif lain gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Tadi lu kan sempat cerita yang pas gue tanya kayak tentang apa trolley ya, kayak trolley ya, kayak kolektif gitu ya. Kayak berarti kan maksudnya kebutuhan untuk berkolektif tuh kayak udah ada gitu kan, dan di angkatan lu juga orang udah ramai gitu berkolektif gitu. Dan sekarang tuh sama nih menurut gue lihat fenomenanya makin wah gitu, kayak orang tuh semua mau berkolektif gitu. Gue pengen tahu sih sebenarnya pengalaman yang lu bisa bagi kayak di waktu itu dengan sekarang, kayak misalnya apa positif negatifnya juga kayak karena gue lihat nggak banyak juga kolektif yang bertahun-tahun tetap long lasting ada gitu, dan semuanya kebagian kayak ya semuanya pasti pengen dapat benefit dengan ada berkolektif kan, tapi nggak semuanya dapat gitu sebenarnya kan, kayak hanya beberapa orang aja gitu pada akhirnya yang memang bisa ngerasain kayak impactnya gitu lah ya gitu. Dan yang nggak ketahuan itu kan yang tahu-tahu cuma kayak pelakunya aja kan, kayak kita tahu sih ada si ini gitu. Menurut lu gimana, itu tuh masih formula yang cocok nggak sih kayak dijalanin untuk sekarang ini? Dan tapi internet kan membuat lu individual banget sekarang gitu, kayak bertolak belakang gitu loh, sesuatu yang realita pindah ke internet jadi individual banget, tapi orang maksain untuk berkolektif lagi seperti kita pada waktu itu belum ada apa-apa. Karena keterbatasan, yaudah kita kolektif ya biar bisa bikin ini. Tapi sekarang nih ada, cuma orang mau balik ke yang agak primitif gitu menurut gue sih, sistemnya gitu ya, sistem yang agak primitif. Menurut lu gimana deh pengalaman lu? Kayak lu kan tadi ada bikin apa tuh kayak brand juga kan, bikin kayak media dan sebagainya. Kalau menurut gue pengalaman gue waktu itu sih, si kolektif ini kan karena waktu itu kita semua masih sebagian besar masih kuliah, jadi ini kayak ekstrakurikuler aja, ekstrakurikuler mata kuliahnya apa, bekal kehidupan di masa depan kan. Jadi yang namanya ekstrakurikulernya tuh kita nggak mikirin dapat duit, nggak mikirin digaji, pokoknya asal kita bisa dapat sesuatu aja. Jadi kayak crossover aja antara orang-orang yang berskill di satu kumpulan itu. Waktu itu di Bandung sih di Setiabudi 56 tuh kan ada, sebelumnya ada Monik tuh gua sama Marin. Terus tiba-tiba Marin bertemu sama Helvi, dia bikin fast forward. Terus kemudian kantornya di Setiabudi. Terus kemudian Helvi bertemu siapa waktu itu, Didit atau siapa, ada bikin si trolley ini majalah. Terus ada bikin media, bertemu Gustaf, dia bertemu Gustaf bikin majalah. Terus idenya mereka setuju, muncullah kebutuhan orang-orang, ya udah dipilihlah teman-teman yang mau bergabung. Sebagian besar sih masih mahasiswa pada waktu itu,
Dan kebanyakan yang bergabung ya benar-benar cuma merasakan ekstrakurikuler ya, tanda kutip, nggak mikirin digaji, nggak mikirin apa, pokoknya gue pengen dapat benefit sesuatu apapun itu, terutama sih karya yang menjadi bekal buat individu-individu yang ada di troli itu. Pada awalnya sih kita nggak pernah mikirin gimana, tapi juga setelah si majalah itu udahan, terutama efeknya tuh berasa. Ini setelah mengalami berbagai ujian di ekstrakurikuler ini, pada akhirnya ya udah mereka jadi seseorang aja, maksudnya jadi yang apa mereka cita-citakan di kemudian hari ya, maksudnya Ya masing-masing ada masing-masing jalan ada sendiri gitu ya. ada banyak juga baru harian, Kemot, Cerah Hati, terus si Nasta juga dulu bantuin, terus ada Cagi, terus ada si orang-orang grafisnya ya Gustaf, Marin, gua, Sim. Dan model-modelnya lu mau bikin kayak lookbook juga masih teman-teman sendiri kan? Ya. Gue lihat masih ada Dian Sastro waktu itu belum terkenal ya kayak belum. Iya kan? Dian Sastro, Farani gitu, Farani. Ya lu tadi bilang kalau Itu termasuk masih anomali pada waktu itu ya, Ya. kayak apa? Nggak biasa gitu ya. dan kalau lu bilang sekarang agak balik lagi ke zaman dulu, ya mungkin ternyata metode-metode waktu itu tuh juga masih bisa dipakai gitu untuk menjadi solusi di beberapa masalah. Dan ada permasalahan dengan gua nggak terlalu kenal dengan orang itu, tapi gua pengen kerja sama dia, tapi ya udahlah gua nggak bisa, jadi gua cari yang kenal aja. Ya jadinya si kolektifan ini juga tetap bisa dipakai kapanpun sih, dan di berbagai bidang menurut gua, bidang kreatif. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Apa ya? Ya jangan takut memulai kalau mau bikin karya apapun itu, sama jangan takut dibilang jelek aja. Lebih takutlah kepada ketidakmampuan kita untuk membuat karya dibanding takut karya kita jelek. Oke.